Jadi suami kamu selingkuh bukan hanya dengan ini aja? Iya, bukan sama ini aja, sama pramugari lain juga. Ngaku kok dia, udah pacaran. Iya. Ceweknya nggak minta maaf juga sama kamu? Enggak. Di malam itu tidak minta maaf sama sekali? Enggak. Sama sekali nggak minta maaf. Aku mau buktiin kalau misalnya apa yang dikatain dia itu segala macam, aku gila lah, suka nuduh-nuduh dia segala macam. Siapa yang bilang kamu gila? Ya dia juga dari keluarga juga. Mau gimana pun dia kan, dia tetap ayahnya dari anak aku, segala macam. Mau kekurangan dia segala macam, ya udah aku terima segala macam. Tapi untuk kembali lagi, untuk hidup bersama lagi mungkin udah cukup. Trauma akan ini bakal terulang lagi. Aku juga jadinya kan kayak, aduh apa bener ya dia bakal berubah? Apa yang kayak dia bilang kan aku juga nggak tahu. Three, two, one, close the hordeng. Ya, dan terjadi lagi. Seperti berita yang ada di Lambe Tura. Ya, beritanya adalah layangan putus terjadi lagi dalam kisah nyatanya. Ini beritanya mana sih? Kirim di grup ya. Terjadi lagi heboh layangan putus versi maskapai. Istri gerebek suami pilot dengan pramugari berduaan di kamar hotel. Oke, di Lambe Tura juga ada beritanya mana, Dre? Video. Ada videonya ya? Oke, dan di samping saya sudah ada istri yang melakukan penggerebekan. Nih, istri sah gerebek suami pilot selingkuh dengan pramugari di hotel. Oke, kita mulai video dulu. Astagfirullahaladzim. Yes. Astagfirullahaladzim. Kamu ya. Kamu ya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kamu ya, Mbak ya. Ini, Mbak. Jangan sampai udah tambah. Udah, diam. Yes. Gak boleh gitu. Selesai. Udah, Mbak. Udah, diam. Diam. Aku udah kasih pengacara aku ya. Udah. Tenang aja dulu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Sini, Mbak. Sini. Sini kamu. Sini. Nih, namanya. Nih. Ya, Mbak, biar. Mbak. Oke, di sebelah saya ada Mbak Elvina ya. Ya. Dan juga Mbak Maria sebagai kuasa hukumnya Elvina. Jadi Mbak Elvina ini adalah yang di video tadi yang menggerebek suaminya. Iya, betul Om. Jadi yang ngomong astagfirullah gitu. Iya, itu saya. Itu kamu. Terus ada lagi yang teriak-teriak tuh satu lagi. Itu tante. Tante. Oh, ini tante yang ini di sini ya? Iya. Oke, tantenya itu. Tantenya tuh Judas ya itu ya? Iya. Iya. Bisa dibilang gitu Om. Iya. Kayaknya udah gemes banget tuh ya. Iya. Tapi pada kejadian malam itu tuh di Surabaya berarti kejadiannya? Di Surabaya. Tinggalnya kamu di BSD. Loh, kok kamu bisa tinggal di Jakarta, di BSD, Tangerang, gerebek suami kamu di Surabaya? Informasi dari mana tuh? Karena emang udah tahu kalau misalnya Riko itu ngeron di Surabaya. Suami kamu lah ya? Dan aku tahu juga nih cewek emang sama-sama ngeron di Surabaya. Ron tuh artinya berarti tugas terbang lah ya? Iya, stay-nya di Surabaya, terbang bermalamnya di Surabaya. Jakarta Surabaya dan dia harus menginap Iya, di Surabaya. Oke. Terus karena oh ya udah nih aku yakin nih mereka berdua pasti ada sesuatu, langsung terbang. Oke. Apa yang membuat kamu yakin bahwa suami kamu itu berselingkuh dengan pramugari ini? Apa ada bisikan, ada yang mata-mata, ada cepunya, atau kok bisa yakin? Kan kamu kalau misalnya ternyata tidak ada perselingkuhan itu, kamu buang-buang waktu dan uang dong terbang ke Surabaya gitu. Yang membuat yakin tuh emang waktu Lebaran emang si suami kamu lah ya? Si suami aku ini aku ngeliat notif HP-nya ada chat sama nih cewek. Notif klik gitu ya? Iya. Lo nggak lihat nggak sengaja gitu? Oke. Abis itu aku
ini siapa nih? Aku tahu kalau dia pramugari, aku tahu. Tapi emang belum sempat ketemu karena sebelumnya suami aku ini juga pernah terbang sama pramugari ini berturut-turut. Terus abis itu pas aku pengen lihat si suami ini nggak boleh, kayak nggak boleh ngapain, sempat ribut lah di situ. Terus akhirnya ribut, oh ya udah, emang feeling aku, udah fix nih, gitu. Fix ya, oke. Berarti sebelumnya kamu berawal kecurigaan kamu saat ngelihat notif pas Lebaran. Apa sih notifnya kamu lihat nggak sengaja tuh kata-katanya? Enggak, emang nggak kelihatan kata-katanya sih Om, cuman kayak masuk aja. Tapi aku lihat si cewek itu. Si cewek ini ya. Cuman pas dari situ yang aku curiganya lagi, kenapa aku nggak boleh lihat? Oh, yang bikin kamu curiga adalah kamu lihat dia katanya nggak ada apa-apa, chatnya nggak ada apa-apa segala macem. Tapi ya udah kalau nggak ada apa-apa aku mau lihat, gitu. Ya udah kamu yang buka, kamu sendiri yang buka segala macam. Aku mau lihat. Terus bener-bener sampai di situ berantem, dia nggak bolehin aku sama sekali megang HP-nya aja nggak boleh. Oke, pas Lebaran itu. Terus oh ya udah. Makin curiga lah sama si cewek ini ya. Oke, nah. Curigaan kamu pertama kali di situ berarti? Iya, betul. Dan kau bilang tadi sebelumnya kamu udah berapa kali tahu mereka punya jadwal terbang yang sama? Dari situ. Sebelumnya nggak curiga nih? Sebelum Lebaran itu? Curiga. Yang mereka terbang bareng, yang berturut-turut terbang bareng. Terus-terusan? Iya, aku bilang, kamu kenapa kok terbang bareng sama si cewek terus gitu? Enggak lah, bukan aku yang ngatur-ngatur segala macam. Terus, oh ya udah nih, ya udahlah percaya aja lah apa yang diomongin kan. Terus pas Lebaran itu, baru ya udah yakin lah langsung. Yakin. Semakin mantap. Oke, dari Lebaran itu berarti kejadian penggerbekan ini udah hampir sebulan ya? Oke. Iya, sebulan. Itu sama suami kamu dari Lebaran kamu mulai curiga, mulai berantem gara-gara chat itu, hubungan kamu dengan suami gimana? Oh, dari sebelum Lebaran memang dia udah ninggalin aku sama anak. Oh, jadi dari sebelum Lebaran dia udah nggak di rumah, nggak serumah sama kamu? Enggak. Kenapa? Udah 2 bulan. Kenapa? Memang sebelum itu memang kita ada berantem. Sebelum dia ninggalin rumah ya, itu sebelum itu kita ada berantem karena dia ketahuan chat sama cewek di DM sama cewek. Instagram. Tapi dia nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku lah, berantem lah segala macam. Dari situ ya udah akhirnya kita mulai berantem terus masalah itu. Terus ya udah akhirnya dia ninggalin rumah. Ninggalin rumah gara-gara berantem kamu nanya siapa yang DM itu? Dia bilang aku yang enggak lah segala macam, kamunya aja ngada-ngada segala macam. Oke, dia ninggalin rumah. Nah, kejadian pada hari itu kamu ke Surabaya. Oke. Dia kan berarti udah berapa kali terbang dong? Dan apa atau kamu dapat informasi dari mana hari itu dia terbang bersama cewek itu? Aku kan itu ada jadwalnya, tahu jadwalnya. Tahu jadwalnya. Dan tahu bersama cewek ini dia terbang. Enggak, beda kru. Beda kru. Ya. Oke. Dan yang membuat kamu yakin dia pasti ada di hotel, dia selingkuh, itu apa? Feeling seorang wanita aja? Feeling. Karena kan aku tahu juga itu cewek sama-sama di Surabaya. Jadi sebelum itu emang aku udah feeling aku udah yakin banget mereka ada hubungan. Oke. Cewek itu pada hari itu nggak terbang sama suami kamu? Nggak. Tapi taunya dia di Surabaya dari mana? Taunya memang aku kan ada cruising tuh, Yeah. Om. Ada cruising, itu bisa tahu siapa aja sih yang ke Surabaya waktu itu. Oh, jadi cewek itu tetap stay di Surabaya, suami kamu terbang. Cewek itu abis terbang juga. Tapi dengan jadwal yang berbeda? Tapi sama-sama stay di Surabaya. Stay di Surabaya, oke. Malam itu, hari itu berarti ya? Kamu berangkat, sama siapa waktu itu? Sama tante aku, sama om aku, terus didampingi sama polisi juga. Oke. Kenapa bisa ada polisi, gimana ceritanya tuh? Pas nyampe sana aku memang langsung ke kantor polisi, bikin laporan. Abis bikin laporan ya udah segala macam didampingi sama polisi. Akhirnya polisi komunikasi sama pihak hotel, didampingi security hotel. Akhirnya kita gerebek lah. Yang buka yang ngetok sih security sih. Security hotel. Ya. Tapi sebelum sampai situ ya, sebelum apa yang terjadi di dalam kamar ya. Saya penasaran, waktu kamu ke kantor polisi itu bilangnya gimana, Pak? Oh cerita, Iya. Pak bisa nggak dampingi saya, suami saya ada di kamar bla 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 bersama nih cewek segala macam. Akhirnya ya udah segala macam, ya udah kita bikin laporan segala macam, langsung ditemuin. Polisi langsung oke tuh. Iya.
Berarti hebat ya polisi Indonesia. Kan orang selalu bilang percuma lapor polisi. Ternyata enggak. Hal yang seperti ini aja yang baru dugaan segala macam itu langsung ditangani dan langsung ditemani. Berarti langsung cepet kok polisi. two thumbs up Kepolisian. nih buat kepolisian nih. Khususnya berarti di mana? Surabaya. Polsek Surabaya. Polsek mana? Mulyo. Mulyorejo. Oke. Mulyorejo. Oke, mantap tuh, Pak. Dan habis itu langsung kamu taunya di kamar berapa gimana? Kan Cruising juga? enggak ada di situnya. Aku tanya bener nggak apa Riko di kamar bla 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 gitu. Ya. Terus iya benar segala macam. Terus akhirnya tadinya tuh langsung tadi itu kan nggak boleh segala macam. Cuman pas udah bikin surat laporan polisi. Oh, lu udah sempat datang ke hotel dulu? Iya. Sebelum ke polisi? Nggak boleh. Terus pas balik lagi bawa polisi, Boleh. ada suratnya nih? Boleh. Oke, ngetok. Perjalanan ke kamar, apa yang perasaan kamu pada saat itu? Aduh, deg-degan lah Om. Deg-degan, campur aduk segala macem. Takut juga sebenarnya kan. Apa yang ditakuti? Ya, takut kalau itu beneran kan berharapnya sebenarnya enggak, ya janganlah jangan sampai kayak gitu kan. Tapi ya udah mau gimana, pasti ketok ceweknya yang buka pintu. Oke, jadi yang kamu harapkan pada saat perjalanan ke kamar itu berharap tidak ada apa-apa? Iya, berharap ya udahlah janganlah gitu loh. Bukan berharap ada di sini nih biar gue gap, bukan? Ya dua-duanya sih Om, cuman kan Bingung yang mana ya? bingung Dilema ya, kayak iya. gimana, iya kan. Maksudnya kayak di satu posisi ya kenapa harus kayak gini, suami satu posisi ya aku mau buktiin kalau misalnya apa yang dikatain dia itu segala macam aku gila lah, suka nuduh-nuduh dia segala macam. Siapa yang bilang kamu gila? Ya dianya juga, dari keluarga juga ada yang Ah, dari keluarga juga. Ini dibilang kamu gila itu setelah kejadian ini apa sebelum kejadian penggerbekan? sebelum Loh, pas kenapa? yang ketahuan DM-an itu loh Om. Oh, ketahuan DM terus kamu sempat cerita ke siapa? Sempet cerita ke ibunya, sempet cerita. Ngadu nih ceritanya kan sebagai menantu kan. Iya, tapi memang lebih nggak percaya sama aku. Kamu dibilang gilanya gimana? Oh, bukan, nggak langsung ke akunya Om. Bilangnya gitu ke siapa? Ke suaminya, ke suamiku. Bilang gimana? Kayak ya udah biarin aja lah, stres segala macam. Oh, kamu dibilang stres. Dia lebih percaya sama anaknya. Ya, serba salah sih. Karena kita nggak tahu ya, mungkin anaknya ngasih informasi. Melebih-lebihkan ya, juga kita nggak tahu. ya, kita Cuman nggak suami tahu. kamu menyampaikan itu ke kamu. Oh enggak, aku lihat chatnya. Lihat chatnya, bilangnya gimana? Apanya? Oh, lihat chat suami kamu dengan orang tuanya. Oh, dibilang udahlah dia stres gitu-gitu kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, abis itu kamu ngetok, tak, yang buka ceweknya langsung. Apa perasaan kamu pada saat itu? Wah, kaget banget lah. Kaget banget, nggak nyangka. Oh, berarti ya udah benar Terjadi. Kamu langsung masuk tuh. Masuk aku langsung ke Rikonya sih, aku lebih ke suamikunya. Kayak kamu nggak mikir anak segala macem. Terus dia ya perkataan dia ya ceweknya lagi dapet. Iya, gue dengar tuh di video itu. Coba kita ulang sekali lagi deh. Nah, dibilang dia lagi dapet. Apa ya komentar kamu atau yang kamu rasakan pada saat bilang ini lagi dapet nih gitu? Oh enggak, ya nggak mikir gimana apa yang dia katain karena kan lagi shock ya, nggak nyangka. Iya, campur aduk. Udah ya udahlah. Dia mau bilang udah nggak ada apa-apa lagi, ceweknya lagi dapet segala macam, udahlah. Apa yang kamu rasakan? Lebih marah, sedih, kecewa, Kecewa, marah? marah juga, campur aduk lah. Lebih besar apanya? Kecewa sih, kecewa dan sedihnya. Kecewa dan sedihnya. Lebih marah sama suami kamu apa sama cewek itu? Dua-duanya. Kalau lebih kadarnya? Kadarnya ya lebih kecewa ke suami sih. Kalau lebih menyalahkan suami berarti kalau disuruh milih lebih menyalahkan siapa? Dua-duanya sih Om, karena kan nggak Iya. mungkin yang satu udah tahu cowoknya ada istri, Iya. yang satu juga nggak mungkin itu masuk kalau dia nggak membuka diri, Oke. gitu. Oke. Jadi memang melakukannya berdua ya salahnya berdua. Oke. Di video itu ceweknya kalau nggak salah mojok di belakang pintu ya? Oke, itu tante kamu bilang apa waktu itu? Oh bilang kelar loh gitu. Kelar loh. Dia nggak ngomong apa-apa waktu itu? Enggak, dia nggak mau ngomong apa-apa. Pas kita masuk dia langsung ngumpet di belakang pintu. Ngumpet nggak mau kelihatan gitu ya? Yang videoin siapa tuh? Yang videoin tante. Tante ya? Nah, Dan ada pihak kepolisian juga kok. ada pihak kepolisian juga. Berapa orang polisi waktu itu?
ada 4 apa 5 ya. Oh banyak ya. Ini kayak acara rumah Uya dulu nih ya. Penggerbekan gitu ya. Iya iya. Nah pertanyaannya lagi. Dari kamar hotel itu kejadiannya itu gimana tuh? Kan itu kan berarti videonya berada di situ tuh. Kalau nggak salah suami kamu bukan sempat bilang bahwa apa ya? Lagi diurus pengacara. Itu maksudnya apa? Emang dia kan setelah 2 bulan pergi dari rumah itu, memang dari semenjak itu komunikasi kita buruk. Udah dia juga yang kayak lebih menarik diri gitu lah. Terus abis dari situ ya dia akhirnya bahas-bahas kalau apa kita nggak bisa sama lagi ya karena kita nggak cocok segala macem. Dia ngomong gitu. Terus di situ aku masih kayak ya kenapa, kan semua masalah bisa lah kita omongin baik-baik segala macem, kalau ada salah segala macem. Cuma di situ dia yang kekeh untuk berpisah, dia yang kekeh gitu. Jadi belum ada yang kayak proses masukin gugatan atau ada sama-sama kita ada lawyer segala macam, belum sampai situ. Belum ada. Dan keluarga belum sampai yang kayak omongan keluarga tuh belum sampai kayak gitu. Oke. Habis dari kamar hotel dibawa ke kantor polisi nggak? Dibawa. Semua tuh? Iya, ke Polrestabes Surabaya. Perjalanan dari kamar ke kantor polisi dia mengucapkan kata-kata apa nggak? Kalimat apa nggak? Beda ini sih, beda mobil. Beda mobil? Beda. Dia sama tuh cewek. Tuh cewek. Ketika kamu di kantor polisi ketemu? Di kantor polisi ya papas-papasan doang sih Om. Cuma Dia ngomong sesuatu nggak sama kamu? Enggak. Berusaha untuk ngomong? Sama Nggak sekali ngomong? Nggak minta maaf? enggak di kantor polisi. Dan setelah itu dia tidak menghubungi kamu untuk meminta maaf, menyesal perbuatannya gitu? Keesokan harinya. Dia menghubungi kamu? Nggak menghubungi sih Om, lebih kayak ya tante aku kan masuk tuh ketemu dia, terus akhirnya ya udah aku Kantor polisi. Oh, dia masih di kantor polisi? masih Proses kantor posisinya. besoknya masih. Iya, udah diperiksa, masih periksa. Masih, terus akhirnya ya udah dia minta maaf, apa dia nangis sih, lebih nangis Ke siapa? ke aku. Ke kamu, terus? Terus ya udah aku tanggepin lah, ya udah nggak apa segala macam. Cuman kalau ditanya rasa sakitnya masih ada gitu loh Om. Aku aja kalau misalnya ngedengar itu video apa segala macam, aku nggak mau dengar. Oke. Udah nggak mau dengar lagi? Ya udah nggak mau aku lihat-lihat juga. Oke. Pada saat dia minta maaf sama kamu, ada nggak sedikit di hati kamu yang bilang, gue maafin lo, atau gue mau maafin lo gitu? Oh, kalau maafin ya pasti ya udah maafin. Untuk memperbaiki ini, ada nggak sempat terlintas pada saat besoknya diminta maaf ke kamu, kamu terlintas bahwa oke, kita coba perbaiki ini, sempat ada itu nggak? Ya nggak tahu ya Om, itu masih bingung sih sebenarnya. Waktu kejadian aku nggak tahu harus apa, balik lagi ke dia atau ya udah kita divorce aja gitu kan. Cuman makin kesini kayak aku juga ngelihat dia juga dari pihak sana juga belum ada yang itikat untuk membicarakan ini. Tidak ada upaya apapun dari keluarga untuk menghubungi orang tua kamu? Enggak. Ke kamu juga tidak ada dari ibunya? Enggak ada. Artinya kan yang kamu dulu aduin ke orang tuanya ternyata benar, yang kamu dibilang ya stres lah atau dibilang kamu nggak benar gitu kan? Tidak ada sama sekali. Kamu juga tidak ada upaya untuk menghubungi keluarganya? Enggak. Bukan harusnya tugas kamu Iya, juga ya? benar. Mama kamu, orang tua kamu, ngedengar berita ini apa reaksinya? Shock banget lah. Shock. Sampai nangis, sampai sakit. Apa katanya? Ya udah sabar lah nak, katanya. Lebih sabar, semuanya ya pasti ada hikmahnya lah. Berarti kan Allah tunjukin, oh ini loh yang benar, ini yang salah. Kalian tadinya tinggal di mana sih? Di rumahku. Di rumah mama kamu? Apakah orang tua Iya, kamu? di rumah orang tua. Sedekat apa tadinya suami kamu dengan orang tua kamu? Aduh, deket banget Om. Sampai kalau suamiku mau terbang jam 4 pagi, jam 3 pagi, mamiku ikut bangun, ikut masakin, ikut siapin dia bekal, kopernya segala macam, sampai ke underwearnya segala macam, mamiku beliin. Mami kamu yang siapin? Sedekat itu? Terus kayak sampai yang peralatan mandi tasnya mau pakai yang mana, terus peralatan mandi sikat giginya odolnya masih ada nggak, segala macam samponya segala macam, mamiku. Sesayang itu mami kamu sama menantunya. Terus setelah dengar ini, kekecewaan mama kamu seperti apa? Dia nangis kah dia? Kecewa banget, nggak nyangka. Mungkin
Mamiku tuh nganggep dia udah anak sendiri, nggak dibeda-bedain. Keluargaku, jangankan mamiku, keluargaku, tanteku, om aku, semua yang ngerangkul dia. Bener-bener nggak dianggap orang lain lah om, dianggap anak sendiri. Sampai dediku juga kalau misalnya dia berangkat malam, pokoknya dia jangan naik taksi atau naik online, jangan sampai. Selalu diantar, pasti selalu diantar. Sama siapa? Atau nggak sama aku, sama om aku, atau nggak sama dedi aku. Dia anterin ke bandara tempat kerjanya? Antar jemput. Sampai papa kamu, dedi kamu nganterin dia? Sesayang itu? Diantar jemput, Terus mau jam berapapun. Berarti sekarang keluarga kamu tuh lebih apa? Kecewa apa marah? Kecewa, lebih kecewa. Nggak nyangka? Nggak nyangka. Oke. Waktu kamu ribut-ribut yang sebelum ini, yang ketahuan DM segala macam dugaan perselingkuhan yang dulu-dulu, kamu cerita ke mama kamu nggak? Ya cerita, cuman ya mamiku juga kayaknya nggak mungkin lah Riko gitu segala Belain, iya. belain mantunya. Cuma ya pasti ada yang aku pilah-pilah lah om, kan nggak semuanya nggak boleh. Iya, nggak semua harus diceritain. Nggak boleh harus diceritain segala macam, cuman ya selama ini aku ya pendem aja sendiri, ya udah positive thinking aja, walaupun emang sebenarnya udah curiga terus, cuman ya udahlah, karena belum ketahuan banget buktinya. ya. Anak kamu umur berapa? Umur 8 bulan. Nikah udah berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Pacaran berapa lama? 2 tahun. Selama pacaran kelihatan nggak gelagat dia seperti ini? Enggak. Sama sekali. Seperti apa yang kamu kenal dulu saat pacaran? Orangnya baik, sabar. Apa ya? Ngomong gitu loh om, segala macam, kan dia lebih dewasa ya. Cuman nggak nyangka sih bakal kayak gitu, nggak nyangka sama sekali. Waktu kamu pacaran dia udah jadi pilot? Udah. Tapi aku waktu itu dia masih belum jadi pilot sih, masih yang kayak ikut-ikut kelas gitu loh om. Terus menikah dia baru mulai jadi pilot? Enggak, waktu sebelum tunangan dia udah jadi pilot sih. Oke. Gelagat pertama kali dia ternyata seperti ini kapan? Waktu ketahuan-ketahuannya? Iya. Waktu yang nikah. Nikah baru ketahuan? Dengan orang yang sama atau yang beda? Beda-beda. Beda-beda, artinya banyak? Banyak. Pramugari semua? Ada yang pramugari, ada yang bukan. Jadi dia selingkuh bukan hanya dengan satu pramugari? Jadi kayak setiap terbang ya ada nomornya segala macam, chat-chatan kayak gitu. Oke, pramugari yang berbeda-beda? Di maskapai yang sama? Sama. Dan apa komentar dia? Komentar dia kan nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku? Iya. Nah, menurut kamu nih, sekarang kejadian seperti ini nih, antara suami kamu dengan pramugari yang sekarang ke gap ini, hubungannya udah sejauh apa menurut kamu? Udah pacaran, ngaku kok dia, udah pacaran. Iya. Ceweknya nggak minta maaf juga sama kamu? Enggak. Di malam itu dia minta maaf sama sekali? Enggak. Sama sekali nggak minta maaf. Oh iya? Oke, sekarang aku mau tanya juga nih sama Mbak Maria nih. Ini ada tanggapan nggak dari, kita tunggu aja dulu ya. Jadi suami kamu selingkuh bukan hanya dengan ini aja? Iya, bukan sama ini aja, sama pramugari lain juga. Bukan hanya dengan satu pramugari saja? Iya. Oke. Ada buktinya nggak pramugari itu? Ada. Waktu itu kan pernah sempet chat juga. Apa bahasanya kamu lihat nggak? Lihat, aku yang bales kok. Kamu yang balas apa katanya kalimatnya? Kalimatnya, sayang aku baru bangun, kamu lagi apa? Pramugari di maskapai yang sama? Tapi bukan yang di Grebek kemarin? Bukan, beda. Beda. Sayang. Sayang ngomongnya. Kira-kira apa sih menurut kamu kelebihan suami kamu sampai pramugari-pramugari itu orang-orang terpikat sama dia? Gak tahu ya, gak tahu sih. Padahal mungkin ya kalau kayak gitu kan mungkin nggak tahu ya apa tahu Rikonya ngaku-ngaku nggak punya istri atau pramugarinya tahu Rikonya punya istri, kan kita nggak tahu juga. Oke, Bu Maria. Ini kalau kasus ini berarti sudah masuk ke ranah hukum ya? Udah ada proses hukum yang berjalan. Berarti artinya sekarang ini udah laporan sudah dari Surabaya berarti? Sudah ada laporan polisi di Surabaya, Polrestabes. Polrestabes. Iya. Artinya suaminya ini sekarang sudah sebagai apa nih? Terlapor apa? Ini kita lagi menunggu laporan perkembangannya, nanti kita lihat. Cuman sampai sekarang sih masih terlapor ya, yang kita tahu. Ini udah LP, naik LP? Sudah, ada LP-nya. Oke, wajib lapor nggak?
Wajib lapor. Siapa aja yang wajib lapor? Si suami dan si perempuan itu. Si perempuan dia wajib lapor. Wajib lapor juga. Setiap? Si perempuan setiap Kamis, si suami Senin. Hari ini berarti. Oh, setiap minggu tuh wajib lapor tuh. Berarti mereka tinggal di Surabaya apa di sini? Di Jakarta. Di sini. Di Jakarta. Jadi memang harus bolak-balik Surabaya. Oh, makan ongkos dong akhirnya. Naik pesawat apa naik kereta? Nah, itu kita tanya. Iya. Naik kan, oh ya kalau pilot kan bisa naik maskapainya gratis dong. Ya. Hah? Nah, itu dia yang nggak tahu ya, Om, gimana ininya? Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Heeh. Ada tanggapan nggak atau komentar dari pihak maskapai penerbangan ini? Sementara ini sih ada tanggapan dari satu satu pengurus atau satu pimpinan yang ada di sana Ya. yang mengatakan akan melakukan atau memproses sesuai dengan ketentuan perusahaan. Tapi nggak dibilangin apa? Sempat kita waktu itu sempat datang nih Om, maksudnya di situ kita bukannya mau meminta perusahaan untuk ikut mengurusi urusan ini, tidak, tapi lebih ke meminta atau memohon kita memberitahu nih, memberikan informasi ada seperti ini loh, terus kita meminta atensi juga gimana nih, karena ini kan pegawai yang bekerja di perusahaan. Dijawab gini nggak? Ini kan urusan pribadi gitu nggak? Ada yang jawab gitu nggak? Secara langsung sih enggak, tapi mereka lebih menekankan seperti ini bukan urusan operasional. Loh, tapi mereka kan terjadinya saat lagi tugas on duty kan? Nah itu. Jadi, Nah gimana? Dibalik udah ngomong nggak gitu? kita udah bilang, cuman lebih ke tidak ada kesalahan operasional di situ. Jadi lebih mereka fokus ke mereka akan menanggapi secara perusahaan atau secara dari pihak operasional kalau ada kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan operasional. Gitu. Oke, kamar yang dipakai pada saat penggerebekan itu dipakai mereka berdua, itu yang bayar fasilitas perusahaan dong? Iya. Artinya bukan mereka pribadi? Bukan. Artinya secara di atas kertas kalau bisa dibilang perusahaan ikut campur dan bertanggung jawab sama urusan ini, karena ini kan benar nggak sih? Benar. Kamar itu yang biayain perusahaan, yang harusnya kamar itu berarti milik suami kamu ya, dipakai suami kamu. Si cewek berarti beda kamar ya? Iya. Harusnya. Nah itu disampaikan Harusnya beda ya? kamar. Disampaikan nggak? Kita sampaikan. Bahwa ini lagi on duty gitu? Dan mereka juga mengetahui itu juga Iya. lagi. Dan perkataannya mereka atau tanggapannya mereka seperti itu Om. Jadi ya. Kira-kira nih, ini bakal terjadi pemecatan apa enggak? Nah itu kapasitasnya pihak sana sih Om. Nanti kalau Kira-kira? kita feelings kira-kira nih. Ya. Atau harusnya dulu, harusnya? Harusnya kalau misalnya seperti ini sih, saya sih pecat ya Om. Kenapa? Ya satu, kalau dilihat secara nggak usah secara hukum deh, secara moral, etika atau apalah namanya ya kalau perusahaan ini kan udah menyalahi, bikin malu kemana-mana ya, nggak hanya keluarga tapi juga perusahaan juga gitu. Yeah. Terus dalam rangka mau melakukan pekerjaan dalam keadaan seperti ini, lagi ada permasalahan seperti ini, otomatis kan psikologis siapapun, nggak cuman istri, pasti mereka juga yang sebagai pelapor juga kan psikologisnya terganggu. Ya bahaya juga kalau nerbangin pesawat lagi dalam keadaan psikologis terganggu ya kan? Nah seperti itu. Iya. Jadi ya menurut saya ya kenapa harus diteruskan gitu. Menurut saya. Ya menurut saya. Menurut saya. Ini sih bisa juga bener saya. Mungkin harusnya terjadi pemecatan karena takutnya ini akan ditiru lagi oleh orang-orang lain untuk mengulangi hal misalnya gini. Oh ya udah, perselingkuhan antara pilot dan pramugari itu biasa, atau nanti juga nggak bakal dipecat kok, paling cuman apa sih namanya, dikecuti, grounded. Sekarang suami di grounded apa nggak? Katanya sih gitu ya. Seperti pas yang kita datang ke sana dari pihak perusahaan bilangnya sih di grounded. Di grounded. Bilangnya ya. Ya apalagi menurut saya sih gini, kita bayangkan kita naik pesawat, kita pengen berarti pesawat itu aman. Ibaratnya nyawanya ditentukan oleh si pilot. Berarti pengen pilot itu tidak punya masalah mental, tidak punya tekanan apapun, apalagi bebas narkoba gitu kan. Iya, benar. Hal-hal seperti itu kan. Benar. Iya. Setuju saya. Dalam hal itu saya setuju. Nah, sekarang maunya kasus ini akan diteruskan ke jalur hukum apa damai saja?
Nah, dari kamu dulu deh. Nah, Kalau sampai saat ini sih belum, memang masih terus berlanjut sih Om. Karena tidak ada upaya apapun dari pihak suami kamu juga untuk menyelesaikan ini. Eh, Untuk minta maaf atau segala minta macam. maaf sih, minta maaf segala macam. Cuman upaya kayak aku ngelihat kan dia mau usaha nggak sih, maksudnya kayak Memperbaiki ini. memperbaiki ini. Tapi setelah aku lihat ya Nggak dia ada. juga nggak ada usaha sama sekali. Gak ada upaya untuk memperbaiki ini. even dari keluarganya pun juga. Dari keluarga tidak menghubungi sama sekali. Orang tuanya tidak meminta maaf. Enggak. Dia tidak ada upaya untuk menemui anaknya pada umur 8 bulan ini. Waktu itu ke rumah. Waktu apa? Sebelum kejadian ini, Pak? Waktu setelah kejadian ini. Kejadian ini ke rumah datang, Iya, ketemu. ngobrol apa sama kamu? Enggak sih, kayak biasa aja. Maksudnya kayak lah ya udahlah, mau kayak gimana udah terjadi kan. Dia cuma ngelihat anaknya, ya udah. Sama orang tua kamu ngomong nggak? Ngomong, Bicara apa? minta maaf segala macam. Reaksi mama kamu? Ya cuma bisa nangis sih, lebih ke nangis. Kecewa. Oke. Di hati kecil kamu yang paling dalam, kamu pengen balikan lagi apa enggak? Atau pengen memperbaiki ini apa tidak? Kayaknya cukup sih Om. Cukup. Apa yang membuat kamu bilang cukup, enough? Karena nggak sekali ini aja sebenarnya. Udah banyak cewek-cewek yang di luar sana tuh udah banyak. Pertama kali tahu dia selingkuh kapan? Pertama kali Iya, pertama yang selingkuh ini atau yang sebelumnya? Yang dulu. Yang dulu waktu pas nikah ini baru ketahuan semua. Baru nikah banget apa gimana? Enggak waktu yang udah bermasalah ini baru ketahuan semua. Ternyata banyak. Ternyata banyak. Dia waktu aku hamil dia pernah download yang kayak dating app gitu. Dating app, terus kenalan sama cewek di dating app gitu? Iya. Terus kenalan, ketemu? Kalau ketemu itu waktu aku udah tunangan sama dia. Oh, jadi waktu sebelum nikah pun Udah pernah. ketemu di dating app, kenalan, mereka ketemuan terus? Terus ya akhirnya ya nggak tahu berhubungan lah segala macam. Tapi yang dia tuh ngakunya belum ada tunangan dulu. Sama Dia. si cewek ini? Jadi makanya si cewek ini ya nggak masalah lah, karena kan memang sama-sama single. Gitu. Ternyata pas hamil 5 nikah sama Oke. sama aku, nih cewek baru tahu kalau si suamiku ini udah mau nikah dan udah tunangan juga. Gitu. Terus apa yang dilakukan sama cewek itu? Diselesaikan. Berarti cewek ini baik. Baik, Ya? sebenarnya baik karena dia nggak tahu. Oke. Ini kamu dapat pengakuan ini dari mana? Dari ceweknya langsung. Kamu kok bisa tahu dapat cewek itu? Aku cari-cari di Instagram. Jadi sebenarnya si suami ini waktu itu pernah ketahuan sama aku nyari tuh cewek di akun sosial juga. Nah akhirnya aku cari-carilah di Instagram segala macam. Aku DM. Dulu pernah ada hubungan apa ya sama suami saya segala macam. Akhirnya diceritain semua. Diberiin bukti-bukti chatnya juga ada segala macam. Sebelum pernikahan terjadilah hubungan antara mereka ini. Sampai dibawa kemana atau mungkin? Dari pengakuannya sih udah sampai pernah ke hotel juga, sampai ke rumahnya juga udah pernah. Kamu ngomong langsung sama suami kamu? Enggak, aku enggak Diem? aku sampein. Diem? Aku diem. Hebat kamu. Aku diem. Di situ aku tahu karena posisinya si suami ini udah ninggalin aku. Oh, taunya pas Ninggalin kamu. dari rumah. Udah Ninggalin pergi dari rumah. Oke. Ini ada tante kamu. Tante, ngobrol dong sama kita di sini. Ini kayak tante kan yang paling vokal kalau dilihat di video ini nih, yang habis kamu katanya gitu kan. Tante, Kelar sini, loh, Tante. gitu ya. Kelar kamu katanya. Di sini tante. Oke, tante namanya Mbak Tante Eni. Tante yang di video itu ada tuh. Iya, aku yang shoot. Shoot, tante yang shoot tuh, kayak udah profesional banget di kamera. Tante kan bilang kelar lo gitu. Tremor sih tangan sebenarnya. Apa yang tante rasa pada saat itu ngegerebek? Ibaratnya suami dari keponakan sendiri. Sedih, Sedih. marah, gemes banget pokoknya. Campur aduk lah. Yang pasti yang aku sedih hancur itu kita tuh sekeluarga bener-bener luar biasa ya Iya. sayang sama Iya. bukan hanya Iya, maaf tante ini turunin. ke keluarga Iya. pun kita sayang gitu. Iya. Jadi ketika kejadian ini tuh apa ya, hancur sih Om,
hancur banget karena nggak nyangka kan mereka nikah juga baru, anak masih kecil. Saya makanya pas habis gerbek itu paginya saya nemuin Oke, paginya di mana? di kantor polisi. Oke, Saya terus? masuk ke ruang, saya temuin. Tadinya nggak mau nyamperin saya, tapi saya yang nyamperin dia. Saya langsung peluk om. Iya. Saya langsung peluk, saya bilang, kok jadi gini nak? Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kalau memang sudah nggak sayang sama Elvi, kenapa tadi lepasin aja? Kenapa harus sampai kayak begini? Saya bilang. Terus kan juga sempat minta maaf, nangis. Saya bilang, kalau udah hancur gini gimana kok? Kamu nggak mikirin perasaan mamanya ini pasti malu kok. Ayah kamu, saya bilang, adik-adik kamu punya adik perempuan 2 loh. Saya bilang, apa nggak terpikir sama kamu kalau misalkan yang terjadi sama Elvi nih, Bakal jadi. iya terjadi sama adik kamu, gimana rasanya? Saya pas gerbek itu yang kebayang tuh muka kakak, maminya Elvi. Duh om, itu sayang banget loh sama sampai rasanya kalau saya pikir tuh lebih sayang ke dibandingkan ke Elvi. Iya. Makannya, semua apapun itu. Mau tengah malam pun pergi, dia pasti bangunin kita gitu. Siapa yang bisa antar gitu. Atau misalkan nggak ada pun dedinya yang antar. Jadi, duh om, saya kalau bisa dibilang kayaknya keluarga besar tuh emang benar-benar patah hati dibuat kejadian ini. Sedekat apa tadinya? Keluarga Deket besar. banget, Iya. deket banget Sampai keluarga besar tuh sampai segimana apa yang dilakukan keluarga ke suaminya Elvina? gimana ya, ketemu aja kita pasti pelukan, ciuman gitu, cium pipi kiri pipi kanan, terus tidur pun kita kadang tidur bareng-bareng, ngapar bareng-bareng, terus kadang ya makan bareng. Itu kan anaknya ceria ya, anaknya sumeh gitu kan, jadi sama siapa aja cepet deket. Iya. Dia pergi dari rumah 2 bulan itulah kita baru tahu kondisi rumah tangga mereka. Kalau dia nggak pergi dari rumah, mungkin sampai detik ini kita nggak akan pernah tahu. Dipikir semua baik-baik aja. Baik-baik aja, nggak ada yang pernah tahu. Mereka berantem itu kita yang ngebelainnya ke Bukan. Iya. karena kita pikir dia yang salah. Dia yang mungkin masih terlalu muda gitu ya. Masih bocah nih gitu Iya. kan, masih labil gitu kan. Iya. Jadi kita itu belanya. Saya tuh pernah berantem sama dia, cuman karena saya belain ya nak ya. Saya pernah berantem. Bisa ditanya deh sama semua orang yang kenal Iya. sama circle-nya tanya. Iya. Gimana kita? Bahkan teman-temannya aja kalau datang ke rumah itu mami tuh welcome banget. Mami itu berarti maminya Iya, Elvina. mami. Sampai temennya Iya, nginep. temennya pada nginep. Ada pacar temennya pun datang ke rumah itu kita welcome banget. Jadi kita nggak menganggap itu menantu. Kita benar-benar Kayak menganggap anak. Karena kita berharap ya om, kita Oke. berharap anak perempuan kita itu disayang juga dari pihak sana gitu, dirangkul gitu, diterima, dianggap gimana ya kalau kita ngejaga anak perempuan itu seperti apa ya om? Ibaratnya keluarga udah baik sama kamu, Iya. berarti kamu juga harus memperlakukan Nah, memperlakukan anak Berharap. kami setidaknya iya, ya, sama lah. iya baik gitu. Dan lagi apa pantas ya om gitu Ya. sampai ini kita udah ada jeda ya om, maksudnya ada jeda berapa lama, seminggu gitu ya om, untuk nunggu itikat baik. Minimal nggak usah datang deh, telepon ke maminya Elvi, bilang Mi maaf ya kejadian Ricky mungkin bikin mami kecewa atau gimana, kan enak ya om ya. Ini nggak ada om. Nggak ada. Keluarganya pun enggak. Nggak ada. Tadinya sedekat apa keluarga kalian dengan keluarganya suaminya Kita tuh pergi Elvina? liburan bareng om, Oke. pergi liburan bareng. Kalau ada nih ayahnya ulang tahun, mami yang masak, bawa ke sana. Ayahnya, Yang masak maminya Elvina. mamanya ulang tahun kita bikin surprise, masak, Iya. terus ke sana gitu. Terkadang mami masak makanan mungkin karena memang mami kan jago masak ya, Iya. masakan rumah lah om. Iya, iya. Jadi masak terus nanti dikirim ke sana. Atau kalau LP lagi ke sana gitu, entar jangan pergi ke sana dulu, mami masak dulu, kirim makanan. Sampai segitu perhatian. Saya pernah tegur, saya bilang, saya manggilnya Ses kan. Ses,
kamu kan besan, emang pantas ya kamu masakin begini. Enggak lah, saya nggak ngerasa diri saya besan, saya anggap itu Keluarga. Dia bilang gitu. Artinya sedekat itu keluarga kalian, Iya. keluarga besar Iya. kamu dengan suami kamu. Nah sekarang dengan kejadian ini keluarga mereka tidak menghubungi kalian Enggak sama sekali. sama Nggak sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oh ya? Bahkan lebaran, biasanya kita lebaran tuh pasti saling kunjung ya. Ini lebaran ini Om, nggak ada. Padahal ini sebelum terjadinya penggerbekan ini ya. Iya. Tapi suami kamu udah meninggalkan rumah pulang ke rumah Iya. orang tuanya. Saya nggak tahu ya cerita apa ke orang tuanya. Bisa jadi beda, Ya, berbeda. Bisa jadi berbeda versinya. Hmm. Tapi kan maksud saya di sini kita sebagai orang tua itu berdiri di tengah ya Om. Iya. Memang betul Elvi hanya menantu gitu. Tapi kalau berdiri di tengah-tengah harusnya dua-duanya dikumpulkan lah. Iya. Dikumpulkan. Nih, kalian maunya gimana? Nggak baik loh rumah tangga. Iya, iya. Nggak usah sampai 2 bulan Om. Iya. 3 hari aja suami istri berpisah, orang tua kan pasti nanya. Pasti nanya, kenapa? Iya. Ini kenapa? Kok 2 kamu bulan. pisah? Iya. Selama ini mereka kemana-mana selalu bareng. Iya. Kalau misalkan Riko pulang ke Bintaro dia pasti ikut bawa anak, bawa pembantu, boyongan udah kayak pindahan. Nah, kenapa kok tiba-tiba ini? Nggak nanya. Nah, itu. Nggak mungkin nggak nanya kan Om, pasti nanya. Tapi kenapa mendiamkan? Mendiamkan, tidak berusaha untuk menjembatani atau lain Nah, sebagainya. iya. Kan kita sebagai orang tua yang bijak itu harusnya seperti itu ya Om. Oke. Pertanyaannya apa yang diceritakan orang tuanya itu kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu mungkin apa yang diceritain. Apa yang ngebuat orang tuanya kayaknya kecewa banget sama Seolah-olah Elvi. jadi benci sama dia. Iya, itu. Sekarang pertanyaannya, di hati kecil kamu yang paling dalam, kamu masih cinta nggak sama suami kamu? Jujur. Kalau ditanya cinta ya pasti masih cinta. Pasti cinta. Pasti. Sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Mau gimana pun dia kan, dia tetap ayahnya dari anak aku, segala macam. Mau kekurangan dia segala macam, ya udah aku terima segala macam. Tapi untuk kembali lagi, untuk hidup bersama lagi mungkin udah cukup. Kalau dia memohon maaf dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi, Udah cukup kayaknya Om. cukup. Cukup. Udah lebih trauma sih Om. Trauma akan ini bakal terulang lagi. Aku juga jadinya kan kayak, aduh apa bener ya dia bakal berubah apa yang kayak dia bilang, kan aku juga nggak tahu. Dan semenjak kejadian ini juga ya udah nggak ada bisa percaya lagi juga Om. Dia tetap ini akan bercerai, berpisah, Ya dok. dan tetap akan melaporkan. Mungkin berarti kasusnya apa? Perzinahan apa? Yang sudah kita laporkan sih kasusnya 284. 284 itu adalah perzinahan. Elvina, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Walaupun saya laki-laki, tapi saya dalam hal ini saya tidak mau jadi subjektif dengan membela laki-laki ya. Kali ini saya berusaha untuk mendengar cerita kamu dan memahami apa yang kamu rasakan. Tante saya juga ngerti kecewaan tante seperti apa. Apalagi tadi ceritanya bagaimana kedekatan kalian, kedekatan apa perlakuan kalian, keluarga kalian terhadap keluarga suaminya Elvina juga. Kita berharap ini yang terbaik. Move on. Saya tahu kamu kecewa, tapi bukan berarti ini bukan jadi membuat kamu akhir hidup kamu jadi trauma dengan laki-laki, kamu jadi tidak mau lagi buat aku memandang laki-laki semua sama. Jangan rusak mindset kamu dengan hal-hal seperti itu. Ya Elvina, move on. Ya. Mudah-mudahan juga buat suami Elvina kalau melihat ini, at least kalau kamu sudah tidak cinta lagi dengan Elvina, selesaikan ini baik-baik, minta maaf, nggak ada salahnya buat minta maaf. Bener nggak? Iya kan? Karena biar bagaimanapun kamu punya anak dengan Elvina, ada darah daging kamu, yang sampai gede nanti kalian tetap harus membesarkan ini bersama-sama, ya kan? Jangan buat anak kamu ini nanti jadi membenci seorang kamu, membenci seorang sosok bapaknya. Mumpung ini belum terlambat, selesaikan dengan baik-baik. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini juga ada pembelajaran dan juga ada tanggapan juga dari pihak sana, ya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan ada pembelajaran buat semua, ya. Mudah-mudahan layangan putus ini tidak terjadi lagi, ya. Tidak terjadi lagi dengan versi-versi yang lain dan di instansi-instansi yang lain, ya. Dan buat para wanita-wanita, jangan ganggu suami yang sudah punya istri dan punya anak. Masih banyak laki-laki lain. Contohnya karyawan saya ini masih pada bujangan-bujangan, ya. Kamu Rasmin,
Udah nikah ya? Ya. Oh iya. Oke, dan tadi ada aplikasi dating itu apa tadi? Itu ya, Tantan ya. Tantan. Ada ya? Ada. Jadi itu kenalan di situ tadi yang tadi kamu Iya. ceritain. Paham. Iya. Boleh lah, ajarin lah. Enggak lah, saya mau nyariin buat karyawan-karyawan saya. Kasihan ya. Karyawan yang punya TV pada jomblo-jomblo semua. Iya. Oke, thank you ya. Tersenyumlah buat kedepannya, walaupun pedih rasanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.